Halo anak-anakku kelas 4 SDN Cibunian 02 Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Guru Endang Sopian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Apakah ada anak-anakku semua sudah siap untuk belajar? Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu, mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam eh, memahami setiap materi pembelajaran. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, izinkan Bapak untuk membacakan sebuah eh, ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu bangsa-bangsa dan suku-suku, supaya kamu dapat saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Waspada. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan banggakan, tentunya kamu sering melakukan kegiatan sebelum berangkat ke sekolah, yaitu mencium tangan kedua orang tua kalian. Nah, tahukah kamu apa sih yang akan kita peroleh jika bersikap sopan kepada orang lain? Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu norma. Baik, pada hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas adalah anak-anakku semua dapat mengkompromikan, merancang dan membagankan aturan yang ada di sekolah dengan mengamati pelaksanaan norma dan aturan yang berlaku. Baik anak-anakku yang Bapak cintai dan banggakan, sebelum kita membahas materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu terdapat kata-kata baru yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kata-kata baru tersebut diantaranya adalah norma. Kemudian ada kebiasaan dan adat istiadat. Apa sih artinya dari kata-kata baru tersebut? Nah, yang pertama adalah norma. Norma ini merupakan aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama, secara sadar dan ada tujuan yang jelas. Kemudian adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan yang telah ditetapkan di lingkungan masyarakat. Baik, di sini ada kata norma. Norma itu merupakan aturan atau kaidah. Di sini ada kata aturan. Sebetulnya apakah norma ini sama dengan peraturan? Nah, kalau kita bahas lebih lanjut, yang dimaksud dengan norma adalah ukuran perilaku baik atau buruk dan pantas atau tidak pantas sesuai dengan kebiasaan atau adat istiadat yang dianut masyarakat setempat. Sedangkan peraturan adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku atau perbuatan kita.
Biasanya peraturan itu tertulis dan ada hukuman atau sanksi bagi yang melanggar. Dari sini kita bisa membandingkan bahwa norma itu berbeda dengan peraturan. Nah, kalau dicontohkan, norma itu seperti ketika kita berbicara atau dinasehati oleh orang tua. Perilaku yang baik atau pantas sebagai seorang anak yang sedang dinasihati adalah kita diam mendengarkan apa saja yang dinasihatkan kepada kita. Sedangkan peraturan, contohnya misalnya tata tertib sekolah. Jadi tata tertib sekolah biasanya tertulis dan terpampang di sudut-sudut sekolah. Baik, kenapa sih kita membahas tentang norma, kebiasaan, dan adat istiadat? Apa sih tujuannya? Nah, seperti kita ketahui bahwa kita sebagai manusia ini tidak bisa hidup sendiri, tapi kita sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Hal ini membuat kita manusia ini disebut makhluk sosial. Nah, oleh karena kita disebut makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, itu berarti kita dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan bantuan atau pertolongan dari orang lain. Nah, di sini terjadi hubungan antara satu dengan yang lain. Nah, dengan adanya norma ini atau aturan-aturan ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suasana tentram, damai, dan tercipta rasa keadilan di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya apa saja sih macam-macam norma yang ada di lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Yang keempat adalah norma hukum. Kalau dilihat dari sumbernya, norma agama ini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya adalah sholat, kemudian mengaji. Nah, kalau dilihat dari unsurnya, norma ini ada dua unsur. Yang pertama adalah perintah, yaitu keharusan seseorang melakukan sesuatu karena di dalamnya ada akibat yang baik bagi dirinya. Kemudian yang kedua, unsur larangan. Jadi di dalam norma itu terdapat unsur larangan, yaitu keharusan seseorang untuk tidak melakukan sesuatu karena di dalamnya ada akibat buruk yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan sesuatu itu. Contoh misalnya ketika kita tidak sholat, itu ada nanti sanksinya. Nah, sanksi di sini atau hukuman ada yang hukuman yang negatif atau hukuman buruk kalau kita melakukan larangan. Ada juga kalau kita misalkan melakukan kegiatan yang diperintahkan. Nanti ada sanksi yang positif atau sanksi yang baik. Misalnya ketika kita rajin sholat, berarti sanksi yang akan kita dapatkan atau akibat yang akan kita dapatkan adalah mendapat pahala. Sedangkan kalau kita melanggarnya atau meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Begitu juga kesopanan. Nah, kesopanan ini sumbernya adalah dari tingkah laku. Nah, contohnya misalnya bertingkah laku sopan, menghormati orang yang lebih tua, tidak berbicara kasar kepada orang lain, merendahkan suara kepada
orang yang lebih tua ketika berbicara seperti itu. Nah, apabila kita melakukan hal-hal yang di dalam norma ini hal-hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan sanksi. Contohnya adalah cemoohan. Nah, di sini selain cemoohan ada sanksi sosial yaitu teguran. Baik misalnya dari orang yang lebih tua, dari orang tua kita atau dari guru ketika kita melakukan tingkah laku yang tidak sopan. Nah, sebaliknya kalau kita berlaku sopan maka sanksi yang akan kita dapatkan atau balasan yang akan kita dapatkan adalah pujian. Nah, yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Contohnya adalah berkata jujur, kemudian mau menolong. Ketika kita berkata bohong, maka kita akan mendapatkan sanksi, yaitu misalnya perasaan gelisah, malu, takut, takut ketahuan bohong kita oleh orang lain. Nah, apabila kita berkata jujur atau sebaliknya, kita akan mendapatkan sanksi yang positif, yaitu perasaan senang. Yang terakhir, yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum ini sumbernya dari pemerintah. Contohnya adalah tertib lalu lintas di jalan. Apabila kita tidak tertib di jalan, maka kita akan mendapatkan denda atau tilang. Sampai-sampai misalnya ketika kita tidak tertib, mungkin akan mendapatkan hukuman penjara. Seperti itu. Nah, dari keempat norma ini, yang paling mengikat kepada kita, artinya kita harus benar-benar mengikuti aturan tersebut, yaitu norma hukum. Jadi norma hukum ini adalah aturan yang paling mengikat karena bersumber dari pemerintah dan terdapat sanksi yang tegas. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana materi pembelajaran pada hari ini? Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, masih ingatkah kalian moto sekolah kita? Moto sekolah kita SDN Cibunian 02, Cager, Cenghar, Calakan. Selanjutnya Bapak akan memberikan kuis kepada kalian. Nah, kuisnya adalah, kemarin Andri keasikan bermain sampai sore hari. Ketika malam, ia merasa lelah dan langsung tertidur, padahal PR sekolahnya belum sempat ia kerjakan. Besoknya, ketika guru menyuruh mengumpulkan tugas PR-nya, Andri menjawab bahwa ia lupa tidak mengerjakan PR-nya. Pertanyaan nomor 1, menurutmu apa akibat yang akan Andri dapatkan dari gurunya di sekolah? Yang kedua, apa yang seharusnya Andri lakukan ketika ada tugas PR di sekolah? Silahkan jawaban kalian dicatat di buku, kemudian hasilnya dipoto dan dikirim melalui WA grup. Oke, begitu untuk materi pertemuan pada hari ini. Insya Allah pertemuan esok kita akan bersama-sama mengkompromikan, membahas dan mendiskusikan, kemudian membuat bagan aturan-aturan yang seharusnya kita lakukan ketika belajar di kelas. Aturannya seperti apa sehingga kelas kita ketika belajar itu menjadi nyaman, menjadi tentram, dan enak untuk kita belajar. Baik, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.